di 98. Jadi pematangan suhu politik nasional ketika itu kan kurang lebih 2 tahunan itu kan, harga naik, mulai susah, udah mulai banyak-banyak yang dibatasi, diintelin. Saya pernah diintelin itu karena saya aktif, saya selalu pulang malam, berangkat pagi pulang malam, saya naik bus tuh diikutin. Diikutin dari pintu halte kampus, itu sampai ke sini. Jadi kalau mau ke rumah saya, Kawan Wisata tuh belok. Oke, Sobat Forum, kembali lagi bersama saya Sebastian dalam acara Menolak Lupa. Ya, kali ini saya ditemani oleh seorang pelaku sejarah, boleh dibilang begitu, orang yang ikut terlibat dalam peristiwa 98. Beliau adalah Mbak Evarianti Mardani. Evirianti Mardani. Evirianti ini adalah anggota FKSMJ ya. FKSMJ ini adalah sebuah forum komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Jadi tahun 98 itu ada beberapa forum yang dibentuk oleh mahasiswa terutama yang ada di Jakarta ini. Ada FKSMJ, ada Forkot, lalu kemudian ada Famred. Jadi ada banyak sekali. Di luar itu ada organ-organ yang lain yang menjadi boleh dibilang penggerak dari aksi-aksi mahasiswa sampai ujungnya berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto gitu. Yeah. Nah, kenapa kami atau saya bersama Mbak Evi hari ini, karena Mbak Evi adalah seorang, tadi saya bilang pelaku, Mbak Evi adalah juga Ketua Senat ya? Ketua BPM. Ketua BPM namanya ya? Ketua BPM dari ASMI, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Kampus UM. Nah ini kampusnya orang-orang cantik. Bayangkan kampusnya orang-orang cantik, mereka terlibat dalam gerakan untuk meruntuhkan kekuasaan rejim otoritarian Soeharto pada saat itu dan bergabung di dalam forum ini gitu. Nah, saya ke Mbak Evi, dan Mbak Evi lahir di Bogor pada tanggal 12 April 1975 ya. Ya, senang Mbak Evi bisa hadir di sini. Bisa ngobrol-ngobrol hari ini, dan saya berharap kita ngobrol santai, bercerita supaya namanya menolak lupa ya. Siap. Supaya kita ini selalu diingatkan oleh sejarah, oleh pengalaman masa lalu, supaya kita tidak mengulang. Ya, karena itu melalui perjuangan yang tidak mudah gitu. Nah, saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh Mbak Evi cerita pengalaman masa kecilnya, lalu kemudian sampai ke memilih kuliah di ASMI gitu. Baik, terima kasih Bung Sebastian, bahwa saya memang lahir kebetulan di Bogor, lisensinya dari Solo. Oh gitu. Iya. Saya anak pertama. Ini dua-duanya, Bapak Mama Solo? Iya, Solo Klaten, satu Karesidenan itu kan Surakarta ya. Oh sama, ini dong, sama kampung Pak Jokowi dong ya? Beda kecamatan. Beda kecamatan. Iya, jadi kebetulan saya anak pertama dan memang saya punya basic keluarga yang kurang ideal, broken home. Saya SD itu orang tua saya sudah berpisah. Oke, berdasarkan dari situ saya mencari aktualisasi diri. Ketika itu saya sudah SMP, SMA saya sudah mulai aktif OSIS. SMA saya baru belajar lompat pagar. Kebetulan SMA juga sebenarnya SMA Keputrian, SMK K4 Pasar Minggu. Iya, tapi karena itu tadi, karena ada naluri rasa ingin keluar dari ketidaknyamanan, jadi sudah mulai belajar lompat pagar SMA. Lulus SMA 94, jurusan Tata Busana, saya masuk di perusahaan garment karena faktor ekonomi keluarga, mau nggak mau sebagai anak pertama harus bantu orang tua. Saya kerja 2 tahun. Di situ ada bos ketika itu Mr. Hai Jun Kim, manajer produksinya PT Deta Marina,
melihat saya. Dia bilang, "You tak pantas jadi bagian busana. Yuk saya ambil jadi sekretaris," gitu. Dia bilang, gitu. "Baik, Gonjang Nim," saya bilang gitu. Oke, saya 2 tahun bekerja jadi sekretaris, kok saya lihat kok enakan jadi sekretaris ya daripada jadi tukang jahit gitu kan. Udah dari situ, saya di situ selesai saya di PT itu saya kuliah. Karena sudah cukup uang orang tua saya minta kuliah. Dan karena saya sudah merasa enak di sekretaris, saya ambilnya di ASMI. Gitu Seperti ceritanya. itu sejarahnya kenapa saya bisa kuliah di ASMI. Di ASMI sama seperti tadi dikatakan sejarah saya bahwa saya selalu tabrak lari, nggak pernah pas. Di ASMI saya ngambil sekretaris dari sejak penerimaan mahasiswa baru, apa istilahnya dulu ya, saya lupa penerimaan mahasiswa baru itu saya vokal. Vokal terus sampai saya juara 1 untuk lomba diplomasi untuk mahasiswa baru. Di situ langsung kepala kemahasiswaannya Pak Charles B. Wangke itu ketua jurusan kemahasiswaan bilang, "Kamu salah jurusan." Begitu. "Kamu harusnya ngambilnya di Sospol, di ISIP." "Nggak apa-apa Pak, saya sudah enak ya jadi sekretaris." "Nggak apa-apa dong, sekretaris keras. Nggak apa-apa sekretaris lapangan." Ya udah. Singkat cerita seperti itu. Begitu saya masuk di ASMI semester 1, saya memang sudah komitmen sama aktif. Jadi semester 1 saya langsung lamar masuk di kepengurusan Senat dan saya adalah ketua BPM termuda di ASMI. Karena semester 1 saya sudah menjadi ketua perwakilan mahasiswa. BPM itu adalah MPR-nya kampus. Kalau dulu kan Senat dan BPM. Ya, betul. Senat, BPM, UKM. UKM itu pelaksananya. Saya ketua perwakilan dari 3 jurusan ASMI, manajemen, akuntansi. Di situ saya menjadi ketuanya. Di bawah saya itu ada lagi perwakilan dari setiap jurusan seperti itu. Berangkat dari situ ya karena pada saat penerimaan siswa baru itu saya tadi sampaikan bahwa pas pecahnya 27 Juli karena kan penerimaan mahasiswa baru itu 27 Juli. Ya, pecah 27 Juli di Diponegoro itu saya udah mulai wah seru nih dapat mainan baru gitu. Maksudnya oh gini nih enak ya, aku bilang gitu organisasi itu ya udah mulai di situ di kampus tuh sudah mulai belajar diskusi-diskusi mengenai politik. Ada dulu di kampus saya itu Info ASMI, tabloid mahasiswa. Di situ kebetulan Mas Agus Supriyanto itu ke Pemretnya sering diskusi politik sama saya. Meskipun secara jenjang jurusan itu jauh. Mas Agus itu sudah alumni, saya baru mahasiswa baru. Tapi karena saya tertarik, suka, ya sudah kita ngobrol-ngobrol, singkat cerita, itu bergabunglah di FKSMJ. FKSMJ itu karena waktu itu kita diundang untuk hadir di IKIP pada saat itu untuk pertemuan senat-senat se-Jakarta, membahas mengenai ini. Nah, karena harus representatif dari kampus yang punya legitimasi sebagai perwakilan kampus, otomatis saya dengan ketua senatnya Oke Sri Lestari. Tuh, terus saya dengan Oke hadir di sana dan berlanjut sampai masuk di FKSMJ. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tadi Eva sudah cerita pengalaman. Evi, sorry, saya selalu ini di Eva dan Evi. Nah, Evi sudah cerita soal pengalaman sejak kecil terus sampai ke perguruan tinggi. Nah, saya pengen menggali dari Evi soal pengalaman tadi kan aktif di kampus, lalu kemudian pada saat masuk meletus peristiwa 27 Juli. Nah, itu berarti itu sudah saat-saat itu boleh dibilang sudah mau meletus peristiwa 98 ya. Kira-kira istilahnya Republik sudah hamil tua lah pada saat itu ya. Sudah kontraksi sudah kontraksi ya. Dan persis Evi masuk. Tapi pertanyaan saya, apa sih yang Evi alami ketika Orde Baru itu gitu? Iya. Ketika mahasiswa, apa yang Evi alami dengan segala aktivitasnya? Baik. Karena kan nggak gampang, zaman itu orang aktif itu tidak mudah. Betul. Tidak sebebas sekarang. Betul. Bicara kuliah, saya kuliah baik-baik saja. Karena jujur 2 tahun saya menikmati hasil kebaikan Orde Baru.
saya penerima beasiswa Super Semar Oh gitu, dapat beasiswa dari waktu segi itu ya. kuliah. Tapi kan itu tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang keras dengan yang baik-baik Betul, saja, betul. yang manis. Tidak menghalangi kita untuk bersikap kritis. Yes, itu kan beda. Itu lebih ke Itu akademik. dua hal, ya. Bicara kebebasan berbicara saat itu memang sangat terbatas. Kenapa? Karena seperti saya itu tadi saya katakan, ketika saya diskusi dengan teman-teman di Info ASMI, kami itu di belakang, kantor redaksinya itu di belakang kemahasiswaan tuh, kita selalu cari jam tuh setelah jam selesai kuliah. Itu satu. Yang kedua, kebetulan saya ini kan suka sekali ngobrol-ngobrol hal-hal yang nggak update sekarang gitu. Maksudnya nanti tuh kayaknya apa ya, nanti mau apa ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh ketika berpikir kritis tuh kita selalu nggak bisa bebas. Itu di kampus. Ya. Nah, kalau di luar itu ya itu tadi banyak hal-hal yang karena kita mahasiswa melihat keadaan di luar, kok keadaan makin kayak gini ya, gimana kita mencari solusi. Karena saya berpikir dosen saya ketika itu Pak Ketua Jurusan Sekretari pernah ngobrol sama saya. Kamu mahasiswa mau jadi seperti pelajar SMA atau mahasiswa? Mahasiswa itu berpikir kritis, mencari solusi, problem solver. Ketika kamu cuma berpikir hanya sebagai penikmat saja, kamu levelnya bukan mahasiswa. Kamu bukan akademisi, kamu bukan pencari jalan keluar. Nah, saya terpacu oleh kalimat kepala jurusan saya. Nah, ketika itu setiap saya pulang sekolah, saya naik angkot bis Kuan Wisata, Pulau Gadung, Depok. Itu saya pasti ngobrol nanya apa keluhan. Nah, bahan-bahan itu yang jadikan perbendaharaan politik saya. Kenapa akhirnya ini saatnya kita harus melakukan sesuatu, paling tidak menganalisa dulu. Karena pada saat saya semester 1 sampai 2 itu belum terjadi apa-apa ya. Seperti PDIP itu kan PDI ketika itu kan lebih pada internalnya PDI. Nah, 397 udah mulai agak sedikit-sedikit. Nah, di 98 jadi pematangan suhu politik nasional ketika itu kan kurang lebih 2 tahunan itu kan, mulai harga naik, mulai susah, udah mulai banyak-banyak yang dibatasi, diintelin. Saya pernah diintelin itu karena saya aktif, saya selalu pulang malam, berangkat pagi pulang malam, saya naik bus tuh diikutin. Diikutin dari pintu halte kampus, itu sampai ke sini. Jadi kalau mau ke rumah saya, Kuan Wisata tuh belok ke kanan, akses UI Jalan Raya ke Salemba. Bukan, akses UI itu Brimob Kelapa II. Oh, sudah di sana. Iya, dulu masih ada jurusan. Orang itu ngintelin saya dari belakang, bus bagian belakang. Saya duduknya di depan, kanta saya gede. Itu sampai saya turun situ. Sampai situ udah, karena saya orang situ, jadi saya tahu jalan tikus. Itu saya sempat ngalamin. Itu saya di semester 3. Oh, semester 3. Iya. Gitu. Karena apa? Karena di daerah ASMI itu kan ada komplek angkatan laut, ada tentara di situ. Gitu. Jadi di situ ya memang konstelasi politik saat itu udah mulai panas ya. Katakan tadi sudah mulai kontraksi kan. Gitu. Jadi kampus-kampus tuh mulai didatengin intel-intel gitu. Oke. Ini pernah mengalami diikuti oleh intel dari kampus sampai ke rumah untuk ngerti jalan tikus. Tapi kita tahan dulu. Obrolan ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kampus tidak bisa melarang, tapi tidak bisa merestui secara langsung. Tapi uniknya, ketika saya sama teman-teman pematangan di luar, kami pematangan Sarbini, Tendri, terus teman-teman di IKIP itu pematangan untuk berangkat ke sana, ke DPR MPR itu, satu yayasan itu ngelepas kita kayak pahlawan mau meninggal, pejuang mau meninggal. Oh gitu? Diupacarain. Oh gimana ceritanya itu? Iya, itu